kalau kepalanya ruwet, keluarin, ngomong sama orang. Pilihan itu yang menenangkan dan menyenangkan buat kamu aja. Jangan semuanya ngerasa dipaksa dari orang lain. Rasa sedih terus-menerus itu munculnya dari kesepian. Kadang kita nggak sadar bahwa kalau kita cemas, kita tuh nafasnya lebih cepat. Tarik nafas 3 detik, tahan 2 detik, buang nafas 5 detik. Aska, sekarang kita berbicara mengenai masalah-masalah yang muncul saat pandemi. Tadi mungkin udah sempat dikasih tahu sama Aska bahwa ada gangguan kecemasan karena mungkin kena PHK atau mungkin juga masalah di rumah dan lain-lain seperti itu. Ini gimana cara penanggulangannya? Kalau sementara ini mungkin tidak semua orang bisa untuk pergi ke psikolog. Iya nggak sih, Kak? Paling aku tuh di awal harus ngomongnya adalah cari support system-nya dulu. Kayak misalkan cemas, kepalaku ruwet, aku tuh selalu bilang kalau kepalanya ruwet, keluarin, ngomong sama orang. Cari teman, video call, meskipun emang pasti nggak seenak ketemu ngobrol sampai marah-marah ya. Tapi seenggaknya carilah teman yang bisa diajak ngobrol, carilah teman yang dirasa nyaman untuk ngobrol. Itu dulu. Karena seenggaknya kita tahu bahwa aku nggak sendiri. Gitu. Karena emang source dari pandemi ini mulai dari kecemasan, mulai dari kekhawatiran, terus abis itu juga tadi rasa sedih terus-menerus itu munculnya dari kesepian. Oke. Gitu. Mulainya dari kesepian dan seenggaknya kita bisa ngerasa, oh gue nggak alone kok, oh ada teman-teman gue kok yang sebetulnya mau dengerin keluh kesah gue. Itu dulu. Paling ke teman-teman. Satu. Terus kedua, kalau harus tadi kan batasan mungkin udah ya. Paling habis itu yang kedua adalah cari cara untuk mengekspresikan emosinya. Kayak ekspresi emosi itu bisa kayak tadi, kayak ngobrol sama teman, atau misalkan tadi nulis. Kenapa mungkin kayak kesannya, masa nulis diary sih, tapi diary works. Gitu. Sampai sekarang. Karena kayak, sampai sekarang. Bahkan kayak klien gue kayak, Mbak aku jadi kayak nulis diary, oh ya udah nggak apa-apa, it works nggak? Works sebenarnya karena aku bisa marah tanpa aku harus marah ke orang tersebut. Gitu. Jadi berbagai kayak, ya misalkan nih Kak, kayak misalkan Kak Angga marah sama si A, kayak bisa nulis kayak dasar ya dia bla 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 sampai keluar semua, udah lega gitu. Itu satu. Sama kalau orang bilangnya meditasi, aku bilangnya mindful. Mindful itu adalah kita peka sama apa yang kita rasakan saat ini. Seringkali yang terjadi, pandemi itu tuh bikin kita cemas. What if kalau gue keluar gue kena? What if kalau temen gue yang tadi datang dia punya corona tapi dia nggak kena? What if kalau kerja gue kurang bagus, gue akan di-cut? What if? Kita perlu nafas. Kita perlu ngerasain apa yang sekarang di sini. Gitu. Kadang aku ngajarin untuk coba deh kamu rasain apa sih yang kamu lihat saat ini, apa yang kamu hirup, maksudnya kayak nyium bau atau misalkan tarik nafas. Ngubah nafas pun itu juga pengaruh gitu loh. Ngubah nafas seperti apa? Kayak misalkan gini, kadang kita nggak sadar bahwa kalau kita cemas, kita tuh nafasnya lebih cepat. Gitu. Ngubah nafasnya adalah ngerubah si pace-nya, tempo kecepatannya. Jadi kayak misalkan yang tadinya cepat, aku selalu bilang tarik nafas 3 detik, tahan 2 detik, buang nafas 5 detik. Aku bilang gitu. Kenapa? Itu biar pelan. Itu biar lebih pelan, jadi perubahannya itu biasanya aku ngajarinnya dari tubuh dulu. Gitu. Supaya fokus bahwa, oh iya ya, ini nafasku, aku sedang di sini, aku berada di sini. Makanya tadi aku bilang bahwa being mindful atau berada di sini, saat kini, itu tuh kayak pakai 5 sense yang di tubuh kita aja dulu. Kayak misalkan, oke, kepala gue lagi kemana-mana nih, misalnya kayak kepikiran bingung A, B, C, D, E, F, G yang sampai khawatir banget. Oke, gue sekarang lagi lihat apa? Gue sekarang badan gue lagi ngerasa apa? Panas, dingin, halus baju, atau misalkan lantai dingin. Terus lagi denger apa saat ini? Ngehirup wangi apa dan mulutku ngerasa apa? Itu biar ngerasa bahwa, oh gue tuh di sini, bukan di masa depan, bukan di masa lalu. Yang perlu dihadapi adalah di sini. Karena memang pandemi ini bikin kita alert untuk survive dan bikin kita bahwa gue harus prepare ABCD. Gue harus bisa ABCD. Padahal sebenarnya yaudah deh coba jalanin yang saat ini aja gimana. Biar nggak terburu-buru. Kita lagi ada di sini bukan di mana-mana. Bukan di besok hari atau di seminggu ke depan, ya saat ini.
Karena kecemasan itu muncul karena memikirkan masa depan yang tadi Aska bilang, gimana kalau misalnya gue nggak bisa survive, gimana kalau gue kena corona, gimana kalau misalnya gue ternyata membawa penyakit untuk orang rumah atau dan sebagainya. Cuman itu adalah salah satu kasus aja misalnya Aska kan ketika pandemi ini datang, itu akan ada orang dibuat make an adjustment dari mulai normal ke isolated gitu kan. Terus itu udah sangat membuat secara psikis agak lumayan terganggu. Kemudian setelah sekian lama PSBB dilonggarkan dan mereka harus kembali bekerja, walaupun mungkin dengan schedule kayak rotasi seperti itu. Mereka harus keluar lagi menghadapi itu kan juga sebagai itu kayak naik roller coaster nggak sih, Aska? Kamu kayak udah nyaman dengan posisi ini, terus kamu harus diganti lagi dan kamu harus make adjustment lagi. Nggak semua orang, dan mungkin termasuk aku yang nggak menyadari mungkin kayak, aku sempat berpikir bahwa kalau misalnya aku keluar dan aku bekerja kantoran lagi, apakah aku senyaman seperti sekarang aku bekerja dari rumah seperti itu? Pasti adjustment lagi gitu ya. Kayak tadi kan kayak Kangga bilang bahwa gue udah nyaman nih, gue udah tahu ritmenya kalau WFH, gue tuh harusnya ngapain, gue bangun jam berapa, ngerjain apa, meeting seperti apa, udah mulai berasa lah temponya. Aku selalu bilang kayak, makanya kalau di kantor minimum minimum untuk magang untuk sampai diangkat tuh 3 bulan karena baru berasa tuh adjustment-nya. Ya kan? Iya. Makanya kayak si corona ini juga maksudnya apa yang terjadi PSBB, WFH itu kan juga 3 bulan. Itu orang udah mulai adaptasi tuh, udah mulai ngerasa, oh oke, gue paham gitu. Ini adjustment lagi. Wajar untuk mulai ngerasa capek gitu. Bahkan aku udah dapet keluhan-keluhan dari klienku yang kayak ngerasa, aku tuh kemarin-kemarin awalnya nggak nyaman, nggak ketemu orang. Terus udah, akhirnya nggak ketemu orang sama sekali, pas ketemu orang lagi, kok draining ya? Tadinya padahal ketemu orang kantor nggak se-draining ini. Gitu. Ini emang perlu adjustment lagi, aku bisa bilang memang itu sulit dan emang harus perlahan lagi. Terlebih lagi kan tiap kantor itu regulasinya berbeda ya. Ada yang 50-50, ada yang 30 per minggu, ada yang bahkan baru buka lagi September misalkan. Ada juga yang, ya aku nggak tahu ya, ada kantor yang kayak, udahlah semuanya aja, kayaknya nggak apa-apa. Itu juga ada yang aku pernah dengar gitu. Dan itu kan berbahaya sekali. Dan maksudku, aku bisa bilang di masa pandemi ini, boleh untuk egois karena kita menjaga kesehatan diri kita sendiri gitu. Dalam artian bahwa oke, lo bilang gue harus, cuma boleh nggak sih gue kayak misalkan udah kita nongkrong aja, kita fine kok makan bareng di misalkan di restoran mana bersepuluh gitu, kayak kok lo nggak mau sih, kayaknya gue fine aja ya, tapi kan kita nggak tahu, apalagi corona ini kan baru ya gitu, kayak kita nggak tahu simptomnya, bahkan ada yang simptomnya tapi nggak kelihatan, bahkan ada yang nggak ada simptom sama sekali, ternyata dia membawa virus gitu. Itu kan berbahaya. Seenggaknya aku bisa bilang untuk adjustment nantinya sesimpel mulai dari adjustment kesehatannya dulu. Kayak tadi aku bilang di awal bahwa aku pun bikin adjustment kayak ketemu klien aku pakai face shield misalkan gitu. Atau misalkan aku cuci tangan, menyuruh klienku cuci tangan, aku disinfektan, itu juga melindungi aku dan dia. Aku bukannya egois, tapi aku kayak, oke, aku tahu kita lebih nyaman tatap muka, kita lebih nyaman bertemu, tapi ya itu yang harus dilakukan. Dan mungkin kayak misalkan, ada misalkan temennya Kak Angga nih, terus dia kayak cuci tangan terus. Mungkin ada orang-orang bilang kayak, lebay banget sih lo, kan lo udah cuci tangan. Tapi itu kan dia ngerasa nyamannya seperti apa, kalau emang dia ngerasanya dia terlindungi seperti itu, ya sudah gitu. Dan itu adjustment pertama. Untuk adjustment terkait lingkungan kerja, kalau untuk load kerja kan berbeda-beda ya, tapi untuk kayak lingkungan kerja, mulai dari ngobrolnya sama orang-orang terdekat dulu lah di kantor. Kalau misalkan harus untuk ngobrol sama orang-orang di luar, mungkin kalau WFH kan jadi lebih banyak posisi tidurnya ya, atau posisi istirahatnya. Gitu. Iya, betul. Dan, nah itu juga mungkin sekarang perlahan adjustment-nya adalah selesai kantor, pulang deh. Pulang, recharge-nya lebih banyak.
gitu, supaya mulai adjustment biasanya kayak ketemu orangnya yang tadinya nggak pernah tatap muka sekarang tatap muka, terus jam kantornya juga bener-bener strict, misalkan 9 to 5 kalau yang tadinya di WFH misalkan di rumah itu jam 9, jam 10, jam 11 ya nggak terlalu kena punishment lah, itu kan bisa gitu. Tapi ini supaya oke, biasanya baterainya segini, sekarang kita adjust lagi balik ke yang zaman dulu dan emang itu perlu perlahan. Oke, berarti dimulai dari adjustment fisik ya, Aska, supaya memang menyesuaikan seperti yang tadi mungkin Aska bilang bahwa memang butuh keselarasan antara fisik dan juga mental. Jadi baru bisa, kalau misalnya udah sinkron, berarti insya Allah nggak akan terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan seperti itu. Tapi so far masalah-masalah yang muncul ketika pandemi ini secara kuantiti lebih banyak atau mungkin sama aja dengan sebelum pandemi? Dan rata-ratanya seperti apa masalah yang muncul untuk klien dari Aku bisa Aska? bilang bahwa kayaknya klien itu sekarang jadi lebih banyak gitu. Aku nggak tahu apakah karena akses video call juga itu kan juga jadi aksesnya dari mudah ya. Gitu, kayak nggak harus datang gitu. Kayak misalkan orang dari jauh mana dia harus datang ke kantorku, ini sekarang tinggal buka laptop gitu. Cuma aku bisa bilang lebih banyak, dan kalau yang kulihat rata-rata sih kendalanya dua. Kalau nggak adjustment dengan orang rumah, adjustment dengan kantor. Gitu. Karena ya lagi-lagi yang kayak tadi mungkin kita udah bahas bahwa ada yang PHK, ada yang gajinya dipotong, ada yang dia juga load kerjanya jadi lebih banyak, padahal kayak harusnya kan ini lagi masa pandemi kok jadi loadnya lebih banyak ya gitu, kayak kan harusnya lebih dikurangin, cuma ya mau nggak mau karena ya ekonominya juga terkena dampak, jadi semuanya nge-push untuk kita harus stabil. Nah, sebenarnya aku bisa bilang bahwa ini semua kesulitan karena kita mendinai bahwa ini tuh force major. Sebenarnya kita memahami dulu, toleransi lah bahwa ini force major. Kita nggak bisa bilang, enggak semuanya harus normal, semuanya fine aja, kita kalau gajinya segini ya tetap segini. Enggak bisa gitu loh. Harus kompensasi. Kalau dibilang kayak, orang itu enak ya dia nggak kena, orang ini enak ya nggak kena. Tapi ada yang dia jadi nggak kerja sama sekali, ada yang loadnya jadi banyak. Itu yang jadi ketimpangannya kadang orang lupa gitu loh. Karena literal semua orang kena di kondisi ini, dan emang butuh toleransi bahwa oh ya udah dia stres misalkan karena dia load kerjanya lagi banyak, berikanlah dia waktu untuk istirahat gitu, kayak gitu. Atau misalkan kayak tadi namanya juga tadinya misalkan kayak Kak Angga ketemu ibunya cuma kayak ya 5 jam sehari lah gitu, ini sekarang 24 jam kayak sebenarnya mungkin nggak apa-apa gitu, cuma kayak aduh nggak ada muka lain apa ya. Kak, ini pertanyaan mungkin yang terakhir dari aku. Adakah alert untuk seseorang sehingga dia bisa recognize bahwa oke, gue butuh bantuan psikolog. Entah itu di saat pandemi seperti ini atau mungkin juga di saat tidak pandemi. Aku bisa bilang kalau untuk masalah psikologis itu sesimpel kita lihat dari basic needs dulu. Basic needs itu apa? Dia makannya normal atau enggak? Yang misalkan dia tadinya orang yang makan banget, tiba-tiba dia bilang, gue dalam 2 minggu ini masa turun 7 kilo. Itu alert banget. Gitu. Satu. Lihat tidurnya. Yang tadinya tidur misalkan ya normal lah 7 jam, 8 jam, tiba-tiba kok dalam seminggu gue cuma bisa tidur 3 jam ya, 4 jam ya. Jadi cek makan, cek tidur, kualitas pekerjaan juga. Yang tadinya misalkan dia capable untuk ngerjain banyak hal, tiba-tiba dia nggak bisa ngerjain banyak hal. Atau bahkan keinginan berinteraksi sosial. Itu 4 tuh. Sama keinginan berinteraksi sosial adalah yang tadinya kayak, aduh gue friendly banget, gue seneng ngobrol sama A, B, C, D, gitu kayak, gue beneran gak mau karena gue lebih prefer alone. Itu perlu dipahami. Sama yang terakhir, sebenarnya ini paling jarang aku masukin, tapi perlu dimasukin, mandi. Mandi tuh perlu hygiene. Karena orang tuh perlu bersih. Kalau misalkan, karena kan ini kenapa aku masukin, apalagi di kondisi WFH ya, yang orangnya tadinya misalkan mandi sehari sekali, jelas karena misalkan harus kerja gitu. Ini tiba-tiba, gue mandi cuma 5 hari sekali gitu. Kayak
karena nggak ada urgensinya. Kayak iya, tapi kita tuh perlu disadari bahwa dari luar itu tuh pengaruh ke fisik kita. Kita nggak bersih, kita nggak makan sehat, kita nggak punya tidur sehat, kita nggak punya hubungan sosial yang bermakna, atau misalnya ngerasa bahwa kita bisa menghasilkan sesuatu dalam pekerjaan, itu berefek. Dan yang terakhir, ini yang paling terakhir, lihat apakah ada tendensi suicidal atau self-harm. Itu paling penting. Oh, itu adalah signs-nya. Gitu. Oke. Kadang-kadang terlalu banyak, gini, sebagai manusia, yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak punya masalah. Tapi kalau misalnya masalahnya kebanyakan, itu kadang-kadang kita tidak menemukan trigger yang mana ini yang menjadikan kita membutuhkan bantuan psikolog karena sudah mulai mengganggu secara psikis. Ya nggak sih, Kak? Iya, betul-betul. Dari Aska, nanti Aska akan menggali apa trigger itu, seperti itu ya? Karena biasanya gini, klien tuh datang, bukan kadang sih, selalu sebelum dia datang ke aku akan minta dia untuk nulis di admin keluhannya apa. Gitu. Nggak jarang keluhannya itu dikosongin. Karena nggak tahu. Ada yang alasannya karena nggak mau adminnya baca, jadi biar aku yang baca. Atau misalkan dia ngerasanya bahwa nggak tahu. Gitu. Dan bener-bener dia kayak nulis strip. Gitu. Kayak dia bilang, aku nggak tahu mulai harus dari mana, karena this is too much. Dia biasanya gitu. Aku bilang, udah nggak apa-apa, kamu ngomong aja, nanti kita arahin. Aku bisa bilang, psikolog itu bukan jawaban, kita itu bantuan. Dalam artian adalah, ketika Kak Angga datang, aku membantu untuk mengurai satu-satu masalahnya. Gitu. Sehingga kayak, oh iya ya ternyata triggerku tuh ABC. Kayak misalkan gini, kadang tuh kan kita nggak sadar kita nggak bisa tidurnya dari sejak kapan, misalnya kayak gitu. Terus aku akan tanya, kira-kira Kak Angga itu udah nggak bisa tidur berapa lama? 2 minggu yang lalu. Pertanyaan selanjutnya adalah, aku bilang gini, dari 2 minggu yang lalu, kira-kira sempat terjadi sesuatu nggak yang kayaknya memicu sampai sulit tidur? Gitu. Sampai dia kayak nggak ada sih. Tapi misalkan, tapi aku tuh gara-gara ini, gini. Karena nggak mungkin nggak ada triggernya. Ada juga bahkan yang dia ngerasa, masa aku cuma gara-gara diem di kamar sendirian aja itu sedih, dia bilang gitu. Kayak aku nangis, itu tetap masalah. Karena itu kan berarti dia ngerasa ketika kesepian atau dia lagi diem, pikirannya kemana-mana. Itu juga perlu dilihat gitu. Aku selalu bilang bahwa kadang tuh kita suka meremehkan atau mengecilkan masalah kita. Karena kita compare ke orang lain. Selalu bilangnya kayak, ini nggak ada apa-apanya. Misalkan sesimpel masalah kayak misalkan aku nih, kayak kucingku baru mati, terus orang bilang kayak, yaelah kucing mati dong. Kayak kalian nggak tahu, ini sedih banget. Misalkan kayak gitu. Dampaknya, aku selalu bilang gini, jangan mengecilkan masalah, karena masalah itu adalah personal. Apabila itu mengganggumu sampai kamu datang ke psikolog, berarti kamu sampai seterganggu itu dan ngerasa butuh bantuan. Ya udah, orang lain adalah orang lain, kamu adalah kamu. Nggak bisa di-compare, dan emang itu perlahan harus gali. Dan emang kalau tadi dibilang, susah Kak nyari triggernya, kan kita nggak tahu udah dari lama. Bahkan kadang aku bisa nyarinya dari dia masih kecil. Kayak ngeliat, kenapa ya pola dia tuh dari dulu kayak gini, gitu. Sampai segitunya ya? Sampai aku kayak, oke, mungkin dia hubungan sama pasangan yang nggak sehat, karena dia belajar misal dari orang tuanya bahwa berhubungan romantis itu kayak gini, yang sebenarnya kurang sehat, yang dia jadi duplikasi tanpa sadar polanya dengan hubungannya, kayak gitu. Oke. Wah, luar biasa. Ini lumayan profesi yang berat saat ini, karena ternyata kuotanya bertambah untuk klien-klien baru. Well, anyway, Aska, terakhir mungkin apa yang pengen Aska sampaikan di saat pandemi seperti ini? Mungkin untuk orang di luar sana, bagaimana cara untuk mengatasi dengan berbagai macam adjustment yang harus dilakukan, atau ada lagi yang Aska mau sampaikan? Aku bisa bilang gini, kita semua boleh untuk istirahat, kita semua boleh untuk capek, kita semua boleh untuk ngerasa kayaknya gue udah nggak bisa lagi deh. Nggak apa-apa, istirahat aja dulu. Kalau misalkan besok belum bisa lagi, nggak apa-apa. Tapi seenggaknya kan kamu sudah berusaha. Seenggaknya kamu udah ngerasa, I try my best. Ya udah, jangan dipaksain. Semakin malah dipaksain, malah nggak bisa. Dan kalau emang kamu ngerasa perlu sedih, nangislah. Atau misalkan cari temenmu.
kalau misalkan ngerasa aku nggak pengen nambahin beban temenku, misalkan kayak gitu, ngerasa bahwa jangan temenku tuh udah banyak bebannya. Ketika temenmu mau dengerin, berarti dia adalah teman yang memilih untuk mendengarkan kamu. Itu opsi dia, pilihan dia. Kita boleh milih, nggak semua di hidup ini harus, kita boleh milih untuk bersedih, kita boleh milih untuk maju. Pilihan itu yang menenangkan dan menyenangkan buat kamu aja. Jangan semuanya ngerasa dipaksa dari orang lain. Oke, semuanya untuk diri sendiri. Semuanya jangan dipaksakan seperti itu. Aska, terima kasih banyak waktunya untuk bisa sharing mengenai hal ini karena aku yakin di luar sana banyak sekali yang butuh bantuan tapi entah harus pergi kemana. Mungkin mudah-mudahan dengan melihat video ini at least menyadari bahwa jangan pernah menyepelekan masalah yang kita hadapi dan jangan meng-compare masalah kita dengan masalah orang lain karena itu personal dan setiap orang punya masalah yang berbeda-beda. Seperti itu. Ya. Oke, Aska, stay safe. Terus Terima kasih, Kangga. berkontak bersama dengan klien-kliennya. Entah sampai kapan mau video call terus, tapi mudah-mudahan segera berakhir pandeminya dan bisa offline-nya jalan ya. Oke, thank you Terima Aska. kasih, Kangga.